Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo, ya terdengar. Nah, apa yang mau kalian bahas hari ini? Semalam kan sudah saya bacakan panduan semua ya. Terus contoh skripsi yang data sekunder dan data primer juga sudah saya berikan. Kira-kira dari kalian, saya tanya satu-satu aja lah, biar jelas ya. Kita mulai dari Haryati ada hadir? Haryati belum. Agnes Angelina ada? Ada Pak. Oke, Agnes. Agnes, kita lihat. Agnes di sini silakan diperbaiki ya. Agnes kerja di BCA ya? Iya Pak. Bagian CS atau Bagian teller atau teller. halo? Teller. Bagian teller. Iya. Oke. Di sini yang menjadi permasalahan adalah motivasi dan kinerja ya. Iya Pak, motivasi dan kinerja karyawan. Ada tidak jurnal yang membahas pengaruh stres terhadap motivasi? Ada, cuman belum saya masukin ke dalam proposalnya Pak. Ini untuk semua perhatikan ya. Ini saya buat sekadar aja gambarnya. Nih, kalau kita cari rujukan penelitian, kan kita ada gambar kerangka nih. Setiap garis panah ini harus ada artikel yang mendukung, yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh. Berarti Agnes di sini harus mencari jurnal pengaruh beban kerja terhadap motivasi. Oke, kita coba. Pokoknya Agnes dan teman-teman semua wajib ya setiap panah ini harus ada jurnal pendukung minimal satu yang berpengaruh, satu yang tidak berpengaruh. Oke aja lah biar tidak lelet. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Ini, kita mau cari jurnal kan tadi ceritanya. Stres kerja, koma, motivasi, koma, jurnal PDF, enter. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang ada pengaruh stres dan motivasi terhadap bla bla bla. Pengaruh stres dan motivasi terhadap kinerja. Stres kerja pengaruhnya terhadap motivasi. Ya, ini ada nih. Berarti ini bisa kita pakai untuk rujukan. Kita buka dulu. Hubungan stres kerja dan motivasi. Ini uji hubungan sih, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Stres kerja dan motivasi terhadap kinerja. Ini berarti nggak cocok. Tapi Y2-nya si Agnes tadi kan ada tentang kinerja.
Ya, pakai fisik dan kinerja. Berarti bisa lah kita buka ini dulu ya. Kita pelajari. Ini bisa kita download PDF. Oh, ini bisa di preview langsung. Nah, biar cepat untuk menentukan dia tuh pengaruh positif, negatif, atau tidak berpengaruh, kita langsung saja lihat di bagian sini. Biasanya ada tabel statistik ya, sudah diajarin cara bacanya oleh dosen semester 6. Di sini tabel statistiknya nggak ada pula yang uji pengaruhnya. Tapi kita bisa lihat dari sini. Kendall tahu nih dia uji korelasi namanya. Nilainya 0,11. 0,0 berarti tidak signifikan. Berarti ini tidak signifikan ya, tidak berpengaruh. Kemudian lihat jurnal yang ini, stres terhadap motivasi. Kita lihat di bagian uji statistik. X ke Z terhadap Y. Yang ini, cuman nggak tahu nih X-nya apa, Z-nya apa, Y-nya apa. Oh, Z-nya motivasi. Ini bisa kita zoom. Motivasi, stres ke motivasi nilainya minus 0,227. Cuman kita harus tahu ini. Nah, di sini aja kita baca narasinya bisa juga. Baca jurnal memang butuh waktu ya. Nah, ini T hitung minus 2,223, tingkat signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Kalau signifikan dan hasilnya negatif berarti stres kerja berpengaruh negatif terhadap motivasi. Berarti semakin tinggi stres, motivasi kerja semakin rendah. Berarti sejalan teori ini. Kurang lebih seperti itu ya, Agnes. Pastikan setiap panah yang digambar dalam kerangka ada rujukannya. Paham ya, Agnes? Iya, paham, Pak. Cari jurnal bisa ya lewat Google ya, atau Google Scholar pun boleh. Ini Google Scholar. Di ResearchGate juga bisa cari jurnal. Ini saya buka, ini juga saya buka. Cara cari jurnal yang jelas, sebut aja nama variabel. Nah, ini dia. Ini jurnal-jurnal akun saya ini. Nanti bisa juga ambil beberapa kutipan dari pembimbingnya yang memang cocok variabelnya. Sini ini ada tentang pajak untuk Karina ya. Ini ada pemasaran juga Ya, untuk Pak. selfie. Ya, banyak lah jurnalnya sini. Nah, ini akun Google Scholar saya. Kalian scroll paling bawah. Ini diperpanjang aja lah terus sampai ke bawah kali. Baru Ctrl F. Misalnya profitabilitas. Nah, ini kan ada beberapa jurnal saya tentang profitabilitas. Cuma saya kebanyakan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia ada juga. Jadi kata kuncinya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Atau kalau bingung pakai GPT. Cari artikel jurnal pengaruh stres kerja terhadap motivasi kerja. Berikan link asli yang bisa diakses. Nah, ini ada muncul kan? Tinggal kita klik. Inilah dia jurnalnya. Ini lagi. Kita klik. Ini dia jurnalnya. Sekarang GPT udah pintar. Nggak payah lagi kita yang nyari. Biar dia aja yang cari. Kita tinggal terima bersih. Ini lagi. Tinggal kita klik saja. Pengaruh stres terhadap kinerja dengan motivasi sebagai mediasi. Ya, untuk semuanya ya. Bisa pakai cara seperti ini. Ini cara malasnya. Oke, kemudian ada juga teknik yang namanya Open Knowledge Map. Cuman entah paham enggak ya cara pakainya ya, karena agak beda.
Bisa pakai ini. Kita pilih yang base ya. Base itu untuk all discipline. Kalau PubMed itu untuk medical aja dia biasanya. Misalnya financial distress, profitability. Kita klik go. Biarkan dia loading dulu. Sambil loading, untuk Agnes saya rasa sudah clear ya untuk permasalahan penelitiannya. Nanti tinggal dikembangkan, ikuti catatan sebelumnya. Cuman kalau bisa Agnes, ada enggak variabel yang berbeda lah, jangan variabel yang umum-umum saja, Agnes. Oke, Pak, nanti saya tambahin. Kalau bisa variabel berkaitan dengan teknologi. Untuk semua ya, usahakan variabelnya berbeda dan memungkinkan pakai teknologi lebih baik. Contoh, pengalaman kerja digital, itu kan bisa juga. Kalau pengalaman kerja digitalnya bagus, motivasinya bagus enggak? Kinerjanya bagus atau tidak? Karena di BCA udah pasti pengalaman kerjanya digital semua itu. Jarang kegiatannya sudah, jarang kegiatannya masih yang manual. Nah, ini open knowledge map-nya sudah keluar hasilnya. Keluar hasil seperti ini. Tadi kan kita kata kuncinya financial distress dan profitability. Ya, inilah muncul jurnal-jurnalnya. Bisa kita klik PDF-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya cara pakainya. Dia nggak bisa akses, ya udah kita tutup aja. Kita cari yang bisa kita akses saja ya. Kalau nggak kita klik websitenya. Ya, tapi kalau ada ChatGPT lebih cepat lah ya. Nggak payah kayak gini untuk sortir-sortir. Oke, saya tutup. Agnes sudah. Kalau cari di Sinta tuh agak payah. Yang pertama, Sinta itu sering error. Websitenya sering tak bisa diakses. Nah, masih under maintenance. Tak bisa saya kasih tahu caranya di berarti. Ini udah 1 minggu kayak gini website Sinta kita di Indonesia. Jadi ya nggak bisa saya praktekkan. Lain kali aja ya. Oke, Agnes segera ya kirim ke email. Berikutnya, sebentar saya catat dulu ya. Ardi Briansyadari. Hadir, Pak. Ya, Ardi kerja di Kalispo. Iya, Pak. Oke, kinerja ya. Apa permasalahan Iya, kinerja Pak. di sana? Ya, kinerjanya kurang, Pak. Kalau karyawannya. Kayak mana kurangnya? Ada datanya. Ya, datanya masih belum minta sih, Pak. Harus ada data. Kalau tidak ada data, tidak bisa jadi proposal skripsi. Baik, Pak. Kemudian untuk variabel gimana? Variabelnya. Lingkungan kerja, upah kepemimpinan terhadap kinerja itu udah variabel lama semua. Jadi ada yang baru menurut Bapak apa itu, Pak? Kan sudah saya tulis di nomor 7 itu. Iya Ini sih, itu yang employment ya. work life balance boleh, physical safety boleh, remote work support boleh. Tapi ada nggak kerja dari rumah situ? Nggak ada kayaknya ya. Kerja dari rumah nggak ada, Pak. Tapi remote work itu bukan berarti kerja dari rumah ya. Coba kita cari definisinya. Bekerja jarak jauh.
kerja jarak jauh nggak Nggak ada bisa pak, berarti ya? Nggak nggak cocok ya? bisa, nggak cocok. Kalau nggak cocok ya udah jangan dipaksa. Iya pak. Kan masih ada beberapa lagi tuh pilihannya. Ya silakan dipilih ya. Kalau bisa ada kaitan Iya pak, teknologi lebih bagus. baik pak. Ini nambah ya, nambah variabel ya Ardi, bukan mengganti ya. Menambah berarti pak ya. Nambah aja. Karena gini, lingkungan, upah sama kepemimpinan kan sudah terlanjur Ardi kerjakan. Nggak mungkin kita buang. Iya, berarti kira-kira nambahnya berapa lagi tuh pak? Terserah Satu ya. aja, satu saja. Satu, satu pak. Oke pak. Saya saranin pakai ini aja, work life balance. Di sana karyawan banyak pria atau wanita? Kalau saya di gudang pak mungkin banyak pria, tapi di kantor imbang lah pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau imbang kan berarti ada wanita juga termasuk banyak kan? Karena work life balance ini Iya. biasanya awal mulanya tuh karena ada wanita yang mengurus rumah tangga, dia juga harus Ya bekerja. pak. Makanya kehidupan dia untuk kerja sama untuk kantor sama di rumah tangga jadi nggak seimbang. Nah, muncullah namanya work life balance. Nah, itu dia sejarahnya. Bisa sih. Baik pak. Kan Bisa pak. sebagian wanita di PT Kalispo tuh pasti ada yang sudah nikah kan? Banyak pun pak. Nah, sebenarnya yang belum nikah pun pasti juga ada masalah work life balance. Ya nggak apa-apa lah, Ardi pikirkan lah. Oke ya, Berarti itu aja pak ya, tambah aja ya kan. iya. Kapan bisa kirim? Segera ya. Segera lah pak, soalnya cuma lagi kerja juga, lagi padat-padat juga kan di gudang juga. Oh ya, gudangnya kan masih di Di Soekarno-Hatta kan? suatu, iya masih pak. Banyak juga sih tamatan orang Pelita di situ. Banyak. Iya. Yang punya PT-nya itu kan anaknya bimbingan saya juga, Oh, anak Pak Salipin. Pak Suryo ya. Salipin Suryo ya. SS. Ya, anaknya kan ada satu kan, yang cewek kuliah di Pelita. Iya, Itu bimbingan saya. iya Pak. Oke ya, Ardi. Secepatnya lah Pak. Ya, iya Ya, Pak. oke. Berikutnya selfie ada hadir. Halo selfie. Selfie ada cuman nggak ada ini. Delvin ada. Delvin, Delvin nggak ada. Karina, Hadir, Pak. gimana Karina? Update-nya? Karina variabelnya kepercayaan pemerintah, kebijakan insentif, manfaat pajak, pemahaman pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan. Ya, variabelnya sudah 5 ya. Iya, Pak. Tapi Ada eh, terjadi, ya gimana? eh, kan ada ini Pak saran dari Bapak yang di Sigap itu untuk variabel manfaat pajak dan pemahaman pajaknya kan sarannya direformulasikan Pak. Jadi saya coba cari-cari. Mungkin saya gantinya jadi kapabilitas perpajakan Pak. Jadi kapabilitas perpajakan tuh isinya manfaat pajak dan pemahaman pajak. Ah, ya udah. Kalau emang ada rujukannya silakan. Kemudian Pak, yang
karena harus ada yang berbau digital, saya pakainya literasi digital. Literasi itu berarti harus Literasi. WPOP loh, tidak boleh WP badan. Oh, berarti ya Pak, saya ambil eh, objeknya jadinya wajib pajak orang pribadi, nggak jadi Ya, badan. oke. Pastikan setiap rujukannya tuh ada ya, setiap panah-panah itu. Kayak signifikan atau tidak signifikan gitu ya Pak? Ya, Oke, ya Pak. ada lagi yang mau ditanya Karin? Eh, mungkin saya harus cari ini lagi sih Pak, cari jurnal-jurnal yang mendukung dulu. Ini untuk semua yang pakai kuesioner, termasuk Karin ya, pajak. Ini ada tabel variabel, ada indikator, dan ada statement atau item pernyataan. Ini wajib. Cari jurnal yang ada seperti ini, supaya kita tinggal copy paste saja. Karena kalau kalian cari jurnal yang tidak ada operasional bentuk seperti ini, kita repot harus buat indikator. Kalau sudah ada yang model seperti ini kan kita tinggal copy paste saja. Paham ya? Agnes juga ya. Cari motivasi yang sudah ada jelas indikator sama item pernyataannya. Berikutnya Cindy. Iya Pak, Cindy gimana update-nya? rencananya mau ganti variabel X-nya aja sih Pak, daripada tambah. Bentar, saya lihat dulu. LDR, char NPL, NIM, firm size. Bank umum konvensional. Kenapa tidak semua bank aja? Semua aja Pak, baiknya. Karena kalau bank umum konvensional saja, nanti ke purposive sampling itu akan banyak terbuang. Jadinya terlalu sedikit sampelnya. Itu khawatirnya, Cindy. Oh, oke Pak, oke. Cindy mau pakai variabel casa tidak? Itu bagus tuh variabelnya. Cocok tuh. Oh, kalau nanti aku coba cari dulu deh Pak, di Cindy, yang casa ya Cindy Pak. kerja di bank atau enggak nih? Iya Pak, di bank. Bank bank mana? BCA Pak. Oh, ini Cindy yang kelas AM berapa ya? M3 Pak. Oh, yang pindahan pagi ya? Iya, betul Pak. Oh, terlalu banyak. Lupa saya mana. Ini ya, pengaruh casa terhadap kinerja. Cas satu adalah current account, saving account. Current account, saving account itu adalah dana giro tambah dana tabungan. Ada kok jurnal-jurnalnya. Bimbingan saya 2 tahun lalu juga pakai variabel casa kok. Jadi bisa dipastikan ada. Oke Pak, nanti aku Selain coba cari dulu. casa, selain casa kita bisa juga pakai variabel kepemilikan asing ini. Terserah lah, Cindy atur aja. Oke Pak. Mau pakai moderasi boleh juga kalau ngerti. Oke, Cindy ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya itu dulu Pak. Kalau misalnya
nanti udah ganti judulnya boleh saya WA aja, Pak? Atau di Ya, email aja? kalau cuma ketik judul ya WA aja, tapi kalau mau kirim bahan WA ke aja. email. Oh, oke, Pak. Masih, Pak. Ya, Erik, Mm, Erik, ada yang mau ditampilkan? Silakan kalau mau share screen. bentar ya Pak, cari filenya bentar Pak. Kan sempat kemarin kan dari Bapak kan banyak banyak revisi ya Pak ya. Ya, Kemarin, nah yang kemarin kan untuk yang pertama itu kan eh, penulisan kerangka pemikiran itu kan udah saya perbaiki. ya. Dan itu biasanya kan juga di bab 2. Mm-mm. Yang kemudian penulisan hipotesis juga itu kan di bab 2 tergantung teori yang kita pakai kan Pak. Ya, Oke, habis itu ini Pak yang mau saya tanyakan itu terkait eh, tambahkan poin nomor 3, tambahkan interpretasi kritis untuk setiap data fenomena pada tabel ataupun gambar. Nah, itu maksudnya kayak gimana Pak? ya, setiap ada tabel, ada gambar, ya kita harus berikan penjelasan yang bagus. Bukan hanya sekedar naruh gambar selesai. Itu nggak boleh. Oke. Di Ya, sini kan juga kemarin juga Bapak ada kasih saran terkait penulisan penulisan alur penulisan latar belakang kan Pak. ya. Itu itu juga udah saya ganti. Apa boleh Bapak lihat aja langsung Pak? Erik mau share screen ya? Iya kalau diizinkan. Ya, silakan. Bentar ya Pak. Yang lain menunggu ya. Nanti kalau nggak cukup zoomnya kita buka lagi. Jangan khawatir. Yang lain kan bisa sambil dengar-dengar juga ya. Nah, udah Jadi saya kelihatan belum nggak ya Pak? sudah. Jadi saya nggak payah Nah, jelasin 2 kali ya untuk oh, semua ya. oke Pak. Oke, silakan. Nah, ini yang terbaru ya Pak. Alur fenomena sorry latar belakang masalah saya yang terbaru. Di sini kan saya dimulai dengan eh, penjelasan fenomena secara bukan fenomena sih, fenomena yang umum tapi terkait financial distress. Nah, di sini kan saya udah ada mulai Pak terkait misalnya tidak sedikit perusahaan yang menghadapi tekanan finansial akibat penurunan kinerja keuangan baik dari sisi profitabilitas, likuiditas maupun arus kas. Kan udah kan Pak. Hmm. Nah, saya juga udah lanjut ke sini. Nah, fenomena yang saya ambil yang pertama itu terkait dengan ini Pak, penurunan harga saham sektor properti dan real estate. Cocok nggak ya Pak? Kira-kira. Enggak, harus Jadi pakai bagusannya IHSG dulu. pakai apa Pak? IHSG. IHSG. Ya, Apa tuh IHSG Pak? mulai dulu dari IHSG, Mhm. berikutnya kita turun ke sektoral, tapi sektoralnya yang indeks, jangan yang harga saham gini. Oke. Jangan langsung terlalu spesifik seperti ini, Erik. Oke oke. Lihat contoh skripsi kakak kelas lah, kan banyak tuh di perpustakaan ya. Udah Pak. Cuman rata-rata emang langsung ke sini sih Pak, langsung ke harga saham kayak gini sih Pak. Ada lagi juga yang cuma pakai PDB. Erik, lihat rekaman video saya yang semalam, yang saya ada contohin punya Vienna. Itu tentang Mhm. keuangan. Lihat bagaimana cara dia menceritakan alur fenomenanya. Di Oke rekaman yang Pak. semalam ya. Mhm.
Oke, ini fenomena nanti dari situ diperbaiki. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini juga Setelah fenomena fenomena, yang fenomena ini ada dua sih Pak, kan karena dari pergerakan harga saham yang terus-menerus turun dari tahun 2002 sorry, di mana tahun 2020 sampai tahun 2022 itu kan minus semua kan Pak. mm, Nah, itu saya ambil langsung saya cari berita terkait dengan fenomena asli langsung terkait perusahaan sektor properti dan real estate yang dinyatakan pilot. ya, terus, Habis itu langsung ke agensinya itu agensi di bagian sini kondisi finansial yang melanda sejumlah perusahaan sektor properti perlu upaya prediksi yang lebih akurat terhadap potensi kesulitan keuangan. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan menelaah pengaruh faktor-faktor internal perusahaan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress seperti profitabilitas, aruskah, ukuran perusahaan, struktur modal, dan tingkat penjualan yang merupakan indikator penting untuk mencerminkan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Apa itu udah termasuk ke agensi penelitian, Pak? ya nggak apa-apa sih. Selagi ada yang bisa diceritakan. Dan ini kan emang sudah Mhm. fokus cerita untuk distressnya. Hmm, makanya Pak, berarti yang Ya, cuma perlu kalau untuk variabelnya Pak, untuk X1 sampai X5 saya apa? Saya perlu ganti lagi Pak. saya harus lihat dulu. Eric ngitung financial distress pakai rumus apa? Untuk financial Zimmersky? distress pakai Almed Z-score. Udah ketinggalan zaman. Karena itu yang paling banyak sih Pak. Bukan masalah yang paling banyak, tapi kita ambil yang paling relevan dengan studi. Altman Z-score itu Mhm. cocoknya untuk perusahaan manufaktur kalau kita baca jurnal aslinya. Eric, Ah perusahaan iya, apa? sektor properti dan real estate. Apakah itu manufaktur? Enggak sih Pak. Enggak. Jadi gimana? Berarti emang harus ganti ke yang lain ya Pak. Kita lihat dulu. Kalau dia Altman itu manufaktur, Jimioski itu apa? Springgate itu apa? Terus model yang lain cocoknya ke perusahaan apa? Lihat di jurnal-jurnal rujukan awalnya. Jurnal yang Hmm. pertama kali si mereka penemu itu ya, cari yang mendekati properti dan real estate. Kalau masih tidak ketemu ya sudah pakai Altman. Itu caranya pemilihannya Erik. Ya Pak. Cuman kan Pak, saya ada Gimana? lihat beberapa saya ada lihat beberapa contoh skripsi cutting. Mereka dia dia terkait dengan terkait dengan financial distress juga. Cuman saya lupa itu eh, sektor apa. Cuman mereka itu gak ada jelasin tentang cara perhitungannya, Pak. Jadi di bab 3 di operational variable itu dia cuma cantumin rumus. Kayak gitu aja sih, Pak. Ya kurang pas sih. Erik udah kerjain bab 3 belum? Belum sih, Pak. Erik bisa buka rumus si Altman ini. Eh, Aman, Ada nggak rumusnya yang bisa ditampilkan di layar? Saya lupa bentar rumusnya. ya, Pak. Saya sambil cari lah. Saya langsung buka dari Google aja gak apa-apa ya, Pak. Boleh. Sama saya santai aja. Tapi digas terus. Janganlah. Dia kemarin rumus itu. Udah, saya aja share screen. Bukan gitu. Oh, boleh Bapak aja, Pak. Bentar ya. Ini rumusnya. Oke, jelas. Enak. Kenapa lama-lama? Hehe. Ini ya, X1 adalah working capital bagi total aset, bla bla bla. Maka pemilihan variabel Erik untuk X1 sampai X5-nya jangan sama dengan yang ada di sini. Itu caranya. Kalau variabel Y ini adalah financial distress.
Karena ketika Erik milih variabel misalnya sales bagi total aset juga, itu yang terjadi nanti bisa heteroskedastisitas karena dia mirip datanya. Makanya nggak boleh variabelnya sama dengan yang di rumus Z ini. Karena financial distress ini variabel yang cukup unik. Untuk bisa dapat angkanya harus diolah dulu baru diolah lagi kan? Apa benar gitu? Ya, Pak. Benar, Pak. Ya. Ya, seperti itu Erik ya. Kita telah lagi. Erik variabel awalnya adalah ROA. Iya, Pak. Kalau ROA udah kena tuh di X3. EBIT bagi total aset. Ya kan? Iya, Pak. Coret ROA berarti. Berarti Ukuran ROA nggak perusahaan boleh first dipakai ya, class. Pak? Bukan tak boleh sih. Mau pakai sih silakan. Tapi nanti pas pengolahan data, nanti akan Mhm. menimbulkan permasalahan data. Heteroskedastisitas, koefisien determinasinya tinggi. Nah, itu kan tidak wajar. Iya, Pak. Kemudian firm size. Firm size di sini masih aman. Cuman firm size-nya Erik pasti pakai LN total asset kan. Iya, Bisa nggak diganti rumus lain? Tapi tetap firm size. itu front size tapi pakai rumus lain ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Coba saya cari nanti, Pak. Cari aja di pustaka buku saya, warna biru, teori penelitian keuangan. Ada situ. Oke, Pak. Kemudian Di variabel kampus 2 kan, ketiganya Pak? arus kampus 2. Oke. Berikutnya arus kas operasi. Operating cash flow bisa karena tidak bertabrakan ya dengan rumus Z ini. Struktur modal bisa tidak bertabrakan. Pertumbuhan penjualan, sales growth, hampir bertabrakan dengan X5-nya itu. Nggak tahu lah nanti Erik pilih sendiri aja mana yang cocok ya. Oke, Pak. Kalau bisa ada variabel yang kaitan teknologi juga. Oke, Pak. Kalau yang Terus kemarin saya yang mau tanya, Bapak kasih, ya, lanjut aja, Pak. Lanjut transformasi aja, Pak. transformasi digital, efektivitas komite audit, interest coverage ratio. Ini yang kemarin saya sarankan ya.